Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bagus Febrianto. Saya mengajar di SD Negeri 1 Tugurejo Tangan, Tulungagung. Di sini saya akan memperlihatkan video praktek pembelajaran saya di kelas sebagai tugas uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 yang dilaksanakan oleh LPTK Win Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Silahkan menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Kepada Pak Guru hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sobahul khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Apa kabar PAI? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua. Saya lihat semuanya terlihat semangat, siap mengikuti pelajaran. Ya kan? Ya, alhamdulillah. Di pagi hari ini kita bertemu lagi dengan keadaan yang sehat tanpa ada satu halangan apapun. Dan semoga di pelajaran PAI kali ini kita semuanya diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Nah, sebelum saya memulai untuk penyampaian materi dan juga untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada topik kali ini, sebelumnya seperti pembiasaan biasanya kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumid Din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, untuk pembacaan surat-surat pendek telah kita baca bersama-sama. Dan semoga dengan pembukaan kita, yaitu pembacaan surat pendek, kita semuanya dipermudah dalam mencari ilmu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Seperti itu, nggih. Lah, untuk mengawali, supaya saya tahu siapa saja yang hari ini yang masuk atau hadir, saya absensi terlebih dahulu. Ahmad Mu'taza, Alfi Habibina, Alfian Silvano, Alvaro de Franda, Amelia Fatimatus Zahra, Andrea Jessica, Balkis Safia, Diajeng Puput, Dimas Wahyu Aditya, Diah Putri Ayu Santika, Ferdinand Theo Sasongko. Sudah semuanya, dan alhamdulillah hari ini masuk semua, nggih. Nah, berarti hari ini nihil, dan alhamdulillah hari ini bisa masuk semuanya. Kita masih diberikan kesehatan lahir dan kesehatan batin, agar kita dapat menjalani aktivitas seperti biasa. Dan itu semua juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya memasuki topik atau materi kali ini, yaitu mengenai bab 4, yaitu topik indahnya berbagi. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu mengenai zakat. Nah, mengenai zakat. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna zakat fitrah dan zakat mal. Nah, nanti kita akan membahasnya itu. Apa itu zakat fitrah, apa itu zakat mal, nanti kita bahas di materi ini. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku dermawan. Dermawan itu suka memberi, sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Nah, sebelum kita memasuki materi, bagaimana perasaan kalian pada bulan Ramadan tiba? Tentu sangat menyenangkan. Menyenangkan apa tidak? Nah, karena pada saat bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan. Apalagi menjelang akhir Ramadan, pasti kamu sangat senang sekali. Kenapa? Karena akan memasuki hari raya Idul Fitri. Apalagi kalian bisa berbagi bahan makanan pokok atau yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana pengalaman kalian di akhir bulan Ramadan? Bagaimana perasaan orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin pada hari raya itu? Nah, pada bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, itu ada salah satu ibadah yang kita lakukan menjelang besoknya Idul Fitri. Pas malamnya Idul Fitri, itu kita sebagai umat Islam ada ibadah yang harus wajib kita lakukan. Apa itu? Siapa yang tahu?
Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Apa? Dari Puput? Tahu? Tasya? Apa? Tidak tahu. Apa, siapa yang tahu? Ketika kita sebelum Hari Raya Idul Fitri, nah, malamnya ketika takbiran, kan semua orang itu ke masjid dengan membawa kantong beras. Apa itu namanya? Apa? Lah, benar sekali. Itu adalah ibadah dan juga salah satu rukun Islam yang ketiga. Itu wajib kita kerjakan. Lah, bagaimana dengan zakat yang kita keluarkan itu? Ini berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir. Bagaimana perasaan orang-orang yang membutuhkan, fakir dan miskin pada hari raya? Lah, maka zakat yang kita keluarkan tadi itu akan bermanfaat bagi mereka. Karena mereka itu adalah kelompok atau golongan yang sebagai penerima zakat. Ini untuk awalan saja. Lanjut. Lah, pengertian dari zakat sendiri. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa berasal dari kata zakat yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut istilah agama, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Itu adalah zakat. Jadi apabila kita memiliki ini tadi, memiliki sesuatu yang berharga, harta, itu di dalam harta kita itu ada sebagian rezeki dari orang lain. Maka kita sebagai orang Islam itu wajib untuk menyalurkannya, membaginya. Itu adalah zakat. Lanjut. Nah, macam-macam zakat. Zakat di sini itu ada dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua yaitu zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Apa itu zakat mal? Lah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu zakat fitrah? Lah, sebelum saya menjelaskan materi ini, itu ada gambar. Itu adalah sebuah video ilustrasi. Nah, kita simak bareng-bareng ya. Kita tonton. Akhirnya juga nih lebih banyak ya nggak apa-apa, duitnya masih banyak juga kok. Oh iya, ngomong-ngomong, lu udah bayar zakat fitrah belum? Iya belum. Emang banyak ya? Iyalah, lu tuh lihat mereka. Buat makan besok aja, mereka nggak tahu. Nah, dan kita berzakat sekaligus kita meringankan mereka itu kayak hadisan ini nih. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatan tuhratan lisa'il minallahi ma'akat wa tu'matan lil masakin. Oh gitu. Nah, sekarang ini bayar zakat dulu nih, yuk bilang dulu. Iya deh. Nah, dari ilustrasi tersebut, dari video pendek tersebut, kita dapat memahaminya bahwa setiap orang Islam itu harus selalu mengingatkan kepada temannya, saudaranya, bahwa ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita diwajibkan untuk mengeluarkan apa tadi? Zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga termasuk istilahnya perintah dari Allah dan juga dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Keterangannya seperti itu tadi yang ada di video pembelajaran. Lah, apa itu zakat fitrah? Fitrah itu menurut bahasa
yaitu artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Nah, itu pengertian dari zakat fitrah. Berarti zakat fitrah, fitrah itu artinya suci. Zakat fitrah itu berarti istilahnya menghapus. Untuk zakat mal sendiri, tadi ada zakat fitrah, sekarang zakat mal atau zakat harta. Zakat mal yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Jadi apa saja toh yang wajib dizakati harta itu? Yang pertama, perdagangan. Semisal sampean jualan, orang tuanya sampean jualan, perdagangan, dagang apa saja. Ketika sudah mencukupi untuk berzakat, itu juga harus dikeluarkan. Kemudian pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang rikos, kirkos itu temuan, dan lain-lain. Nah, ketentuan zakat mal. Yang pertama harus beragama Islam. Ini bukan zakat mal saja ya, zakat fitrah. Beragama Islam itu pasti. Terus bagaimana orang kafir berzakat? Pasti itu tidak sah. Atau non muslim berzakat itu juga tidak sah. Seperti itu. Nah, kemudian memiliki hutang banyak dan itu dikira tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, itu juga tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Malah orang tersebut itu juga termasuk 8 golongan yang menerima zakat. Itu yang disebut ghorim. Kemudian yang kelima, merdeka. Merdeka itu bukan budak atau hamba saya, tapi sekarang insya Allah tidak ada namanya budak itu. Like dulu waktunya zaman Rasulullah itu banyak sekali budak itu. Nah, lanjut, ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain, satu, cara memperolehnya dengan halal dan baik. Itu pasti. Kalau cara memperolehnya dengan cara yang tidak baik atau haram, yaitu tidak berkah nanti yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua, hartanya berkembang atau memberi keuntungan bagi pemilik. Nah, berarti harta yang dimilikinya itu terus berkembang, tidak mengalami penurunan. Dalam 1 tahun itu dihitung perkembangannya berapa. Itu untuk kemudian zakatnya yang wajib dikeluarkan berapa dihitung. Tapi kalau mengalami penurunan atau kemerosotan, berarti itu tidak wajib berzakat. Hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Bukan milik orang lain loh ya, tapi milik sendiri. Kalau milik orang lain, ya tidak oleh karo wong liya. Masuk Arab di zakat nih. Nomor 4, mencapai 1 tahun atau haul. Ini nisab batasannya, mencapai nisab. Lama waktu satu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Itu batasan minimalnya 1 tahun. Nah, kemudian macam-macam zakat mal. Yang pertama zakat emas, perak, dan logam mulia. Apabila ada seseorang yang memiliki perhiasan, baik itu emas, perak, logam mulia, dan mencapai nisab, dan juga mencapai batasan maksimalnya, itu wajib untuk dizakati. Berapa dihitung berapa persen? Ketentuan penerima zakat ini ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, tidak memiliki harta, dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Amil, yaitu panitia zakat, itu namanya amil. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, itu adalah mu'alaf. Yang kelima riqab, yaitu ini usaha memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya apa? Budak yang dimerdekakan. Berarti orang yang memerdekakan itu. Kemudian sekarang yaitu saya akan membagi kelompok. Selanjutnya nanti ada game yang dimana ini dikerjakan secara diskusi kelompok. Seperti itu. Oke? Untuk kelompok sini, yaitu kelompok 1.
Untuk kelompok belakangnya kelompok 2, untuk yang tengah kelompok 3, untuk yang pojokan situ kelompok 4. Pilih 1. Dapat nomor 1. Kelompok 1 dapatnya pertanyaan nomor 1. Nah, nomor 1 ya. Apa itu namanya? Diperhatikan nomor 1. Ingat-ingat ya. Oke, ini saya taruh sini dulu. Sekarang bisa duduk lagi. Kemudian kelompok 2, silahkan diwakili 1 anak maju ke depan untuk mengambil undian. 1 saja. Jangan lupa ya, ditulis nama kelompok dan juga anggota kelompoknya. Apa? Ya, namanya juga ditulis. Nama anggota kelompok dan nama kelompok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini nama saya. Kami bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mengeluarkan atau membayar zakat. Dan sistem tersebut disebut dengan zakat. Kenapa golongan yang benar menerima zakat termasuk ke dalam zakat. Golongan penerima zakat hukumnya adalah wajib karena anak tersebut dibiasa untuk dikeluarkan zakat dan kewajiban orang tua untuk membayar zakat atas anak yang baru saja lahir tersebut. Anak yang lahir di bulan Ramadan terakhir ketika malam Idul Fitri atau lahir tersebut menjelang sholat Idul Fitri yang harus dikeluarkan zakat. Oke, sudah selesai. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, ini silakan duduk. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti salam, kemudian perkenalan dari kelompok gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan fakir miskin? Terima kasih. Oke, sekarang selanjutnya yaitu saya akan membagikan mengenai asesmen individu. Ini nanti setiap anak akan mendapatkannya. Nah, ini nanti dikerjakan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian terhadap pemahaman materi ini. Saya beri waktu untuk dikerjakan 10 menit lagi ya. Dan juga dikerjakan sesuai dengan kuncinya kan. Ini untuk LKPD-nya dikerjakan langsung saja jawab soalnya. Untuk LKPD-nya, ini untuk LKPD-nya. Terus ini kurang 2 tidak apa-apa. Kerjakan nggih, saya beri waktu 10 menit. Di apa?
ditulis. Apa ditulis? Isi. Jangan lupa untuk namanya dan juga untuk kelasnya ditulis juga. Nah, sebelum kita mengakhiri, di sini saya akan juga membagikan, yaitu mengenai asesmen sikap dari kalian nanti. Bagaimana perubahan yang kalian alami setelah kalian mendapatkan materi ini. Ini tapi dibuat untuk pekerjaan rumah, dibuat untuk tugas rumah. Nanti dibawa pulang. Nanti ketika waktu pertemuannya agama dikumpulkan. Ini adalah survei. Di situ tugasnya yaitu mengisi survei dan juga ada keterampilannya juga. Nah, itu disimpan, dibawa pulang. Nah, oke. Kita sudah melakukan diskusi dan juga sudah mengerjakan asesmen individu. Nah, kemudian mari sebelum kita tutup, yaitu kita merefleksi diri dulu. Apa saja hal-hal yang dapat kita ambil dari materi yang telah kita pahami atau kita pelajari tadi. Setelah kalian belajar, tentu banyak pengalaman yang telah kalian dapatkan. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Bagaimana perasaannya? Senang? Alhamdulillah senang. Nah, tulis. Nah, di sini itu ada 5 hal yang kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran. Ini apa saja? Mungkin kalian merasa bagaimana setelah mengikuti pelajaran ini? Merasa senang. Kemudian kalian memiliki rasa empati kepada orang lain apa enggak? Ya, ya. Terus ngono kalian memiliki motivasi untuk bersikap dermawan apa enggak? Ya. Kemudian kalian ini menumbuhkan sikap berbagi apa enggak? Ya, dan masih banyak yang lainnya. Lah, alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Kalian bisa kemas-kemas terlebih dahulu. Oke? Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kalian semua juga sudah mendapatkan ilmu baru, yaitu terkait dengan zakat. Dan itu insya Allah bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini juga bermanfaat untuk kalian dan juga untuk semua orang, terutama masyarakat. Dan jangan lupa untuk sharing, untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Oke, sebelum kita mengakhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.